bahwa jaksa penuntut umum kayaknya sudah menjadi tukang sulap. Bayangkan, telepon bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki bisa disulap jaksa menjadi sebuah kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Reza Gladys. Padahal di dalam persidangan ini tidak ada satupun saksi yang mendengarkan langsung isi percakapan tersebut. Terdakwa duduk di depan. Pokoknya kita ada dua. Sehat hari ini terdakwa? Iya, alhamdulillah ya mulia. Sehat, masih didampingi oleh penasihat hukumnya ya. Dan hari ini kesempatan terakhir menjawab untuk penasihat hukum. Untuk sudah siap? Sudah, silakan. Izin yang mulia, boleh saya bacakan juga duplik yang saya bikin sendiri? Oh, mau dibaca punya terdakwa dulu? Mohon izin yang mulia, jika diperkenankan terdakwa yang membaca duluan, baru kami seperti itu. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, rekan-rekan media yang saya hormati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, rekan-rekan media yang saya hormati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini start dulu ya. Cek. Cek. 1, 2, 3. Cek. Cek. 1, 2, 3. Sidang dilanjutkan dan skos dicabut. Silakan terdakwa untuk melanjutkan pembacaan dupliknya. Ya, terima kasih yang mulia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sampai hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat hadir di persidangan ini dalam rangka mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran yang sebenar-benarnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kebijaksanaan, kearifan, ketegasan, dan netralitas Bapak Hakim yang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketegasan dan netralitas Bapak Hakim yang mulia selama proses persidangan patut dijadikan teladan dalam penegakan hukum, sebab putusan yang akan dijatuhkan oleh Bapak Hakim yang mulia mencerminkan sebuah mahkota yang indah dipandang mata. Ketika pada saatnya nanti Bapak Hakim yang mulia dalam perkara ini menjatuhkan keputusannya, maka bertanyalah kepada hati nurani yang paling dalam, karena disitulah akan ada lahir sebuah kebenaran dan keadilan. Apakah adil jika saya melakukan perbuatan merepost atau mengunggah kembali postingan dari Dr. Samira mengenai produk skincare berbahaya, lalu saya disimpulkan melakukan tindak pidana, membuka rahasia, atau melakukan pengancaman?
Apakah adil jika karena profesi saya sebagai artis atau public figure yang mengunggah kembali postingan dari Dr. Samira dengan menambahkan kalimat jangan membeli produknya karena membahayakan kulit walaupun yang jual seorang dokter yang dalam konteks membela kepentingan umum. Lalu saya juga dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana. Dan apakah adil jika saya berkata yang sebenarnya tentang produk Glowing Booster Cell atau Salmon DNA yang ada jarum suntiknya, produk yang sama, yang overclaim, overprice, tidak terdaftar di BPOM, dan diduga mengandung bahan berbahaya. Lalu saya juga dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana. Oleh karenanya, melalui duplik ini, saya meminta dan memohon kepada Bapak Hakim yang mulia dalam menjatuhkan keputusannya kepada saya sesuai dengan kebenaran yang sebenar-benarnya. Bukan kebenaran fiktif seperti yang disampaikan oleh jaksa baik dalam surat tuntutannya maupun dalam repliknya. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, rekan-rekan media yang saya hormati. Jaksa penuntut umum dalam repliknya mengatakan saya melakukan acting dengan menyampaikan narasi fiktif. Kemudian jaksa juga mengatakan dalam repliknya bahwa saya pernah melakukan telepon bertiga kepada Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki. Dalam percakapan itu, jaksa menyimpulkan bahwa saya, Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki melakukan kesepakatan untuk mengancam dan memeras Reza Gladys. Terhadap hal yang disampaikan jaksa tersebut, saya menanggapinya sebagai berikut. Bahwa yang suka acting, membuat drama, dan suka membangun narasi fiktif dalam persidangan ini adalah jaksa. Karena dalam persidangan ini tidak pernah ada fakta mengenai isi percakapan di telepon bertiga antara saya dengan Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki melakukan kesepakatan untuk mengancam dan memeras Reza Gladys. Bahwa jaksa jangan suka mengarang bebas sesuka hatinya, menyimpulkan sesuatu yang tidak pernah terungkap di persidangan. Di persidangan ini berdasarkan keterangan dari ahli digital forensik yang diajukan sendiri oleh jaksa yang bernama Rujit Kuswinoto SHAC dan seterusnya menjelaskan terhadap panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya. Bahwa jika keterangan ahli digital forensik yang bernama Rujit Kuswinoto SHACE dan seterusnya di muka persidangan ini telah mengatakan terhadap panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya, maka dari mana sebenarnya sumbernya jaksa bisa menyimpulkan bahwa dalam panggilan telepon bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki telah melakukan kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Bahwa jaksa penuntut umum kayaknya sudah menjadi tukang sulap. Bayangkan telepon bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki bisa disulap jaksa menjadi sebuah kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Reza Gladys. Padahal di dalam persidangan ini tidak ada satupun saksi yang mendengarkan langsung isi percakapan tersebut. Isi percakapan itu hanya saya, Dr. Oki Pratama, Ismail Marzuki, dan Tuhan yang tahu. Kalau jaksa menyimpulkan ini percakapan itu adalah kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys, maka pertanyaannya, jaksa mengetahuinya dari mana? Sedangkan dalam fakta persidangan ini tidak ada satupun saksi yang mengetahui isi percakapan itu. Bahkan ahli digital forensik yang bernama Rujit Kuswinoto, SHAC dan seterusnya yang dihadirkan jaksa di muka persidangan ini telah mengatakan panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya. Bahwa selain jaksa penuntut umum sudah menjadi tukang sulap, jaksa juga sudah tidak menggunakan ilmu hukum dalam menangani perkara saya. Tapi jaksa menggunakan ilmu dukun supranatural karena bisa menyimpulkan percakapan bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki melakukan kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Padahal di dalam persidangan ini tidak pernah ada bukti maupun fakta tentang hal itu. Coba jaksa penuntut umum buktikan lagi di muka persidangan ini mana isi ekstrasi dalam percakapan bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki pada tanggal 27 Oktober 2024 pukul 18.07 selama 7 menit 40 detik yang mengatakan bahwa saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki melakukan kesepakatan untuk mengancam dan memeras Reza Gladys.
bahwa adanya riwayat panggilan telepon bertiga antara saya, Dr. Oki, dan Ismail Marzuki pada tanggal 27 Oktober pada pukul 18.07 selama 7 menit 40 detik hanya membuktikan bahwa benar adanya komunikasi kami bertiga, tapi tidak membuktikan isi percakapan yang ada dalam pada panggilan telepon tersebut adalah suatu kesepakatan antara saya, Dr. Oki Pratama, Ismail Marzuki untuk mengancam dan memeras Reza Gladys. Bahwa yang artiskan saya, tapi kenapa jaksa penuntut umum yang melakukan acting seolah-olah menyimpulkan dalam panggilan telepon bertiga antara saya dan Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki telah melakukan kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Padahal berdasarkan keterangan ahli digital forensik yang diajukan sendiri oleh jaksa yang bernama Rujit Kuswinoto SH Aceh dan seterusnya, di muka persidangan ini menjelaskan terhadap panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya. Apakah jaksa penuntut umum ingin menjadi artis juga? Kalau mau menjadi artis, belajar dulu yang benar supaya tidak mencantumkan fakta-fakta yang manipulatif. Bahwa dengan demikian terbukti yang melakukan akting dan drama dengan menyampaikan narasi-narasi fiktif dalam persidangan ini adalah jaksa penuntut umum, karena jaksa penuntut umum mencantumkan fakta yang tidak pernah terungkap di persidangan dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga tidak dapat diterima kebenarannya. Oleh karenanya mohon kepada Bapak Hakim yang mulia menolak tuntutan dan replik jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, rekan-rekan media yang saya hormati. Jaksa penuntut umum dalam repliknya mengatakan Reza Gladys tidak pernah meminta tolong dengan Ismail Marzuki. Reza Gladys menyerahkan uang 4 miliar kepada saya melalui Ismail Marzuki karena merasa terancam, bukan karena Reza Gladys meminta tolong. Terhadap hal yang disampaikan jaksa tersebut, saya menanggapinya sebagai berikut. Bahwa dalam repliknya, jaksa penuntut umum menyebutkan akan menyadarkan saya melalui fakta persidangan dengan kalimat sebagai berikut. Bahwa jaksa penuntut umum akan menyadarkan terdakwa Nikita Mirzani melalui fakta persidangan bahwa saksi Reza Gladys tidak pernah meminta tolong kepada saksi Ismail Marzuki untuk dipertemukan dengan terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa jaksa penuntut umum sudah melakukan kebohongan di persidangan ini dengan membangun narasi-narasi fiktif, karena dalam persidangan ini saya mengajukan bukti rekaman percakapan antara Ismail Marzuki dan Reza Gladys yang narasi kalimatnya saya kutip sebagai berikut. Reza Gladys, gimana ya Mail? Biar dibantu apa di review apa gimana caranya gitu? Aku bingung Mail. Ismail Marzuki, oh itu gampang, itu gampang, itu gampang. Reza Gladys, bisa ya Mail, dibantu ya Mail. Ismail Marzuki, bisa dong, bisa. Iya nanti aku tinggal konfirmasi. Aku bilang ke Nikita. Potongan percakapan di atas sudah saya jadikan bukti dalam persidangan ini sebagaimana tercantum dalam bukti nomor T50. Bahwa saya juga mau menyadarkan jaksa penuntut umum. Coba jaksa penuntut umum gunakan mata dan telinganya untuk membaca dan mendengar lagi narasi percakapan di atas yang saya transkrip ke dalam bentuk kalimat. Di situ jelas terlihat Reza Gladys meminta bantuan kepada saya melalui Ismail Marzuki. Apakah kalimat dari Reza Gladys yang mengatakan gimana ya Mail, biar dibantu apa di review apa gimana caranya gitu? Aku bingung Mail, bukan permintaan tolong. Kalau menurut jaksa itu bukan permintaan tolong dari Reza Gladys seperti yang ada dalam repliknya, terus apa dong itu? Apakah kalimat gimana ya Mail, biar dibantu apa di review apa gimana caranya gitu? Aku bingung Mail, itu adalah kalimat permintaan Reza Gladys untuk diancam atau diperas. Baca dan dengarkan baik-baik jaksa, jangan banyak menghayal. Bahwa selanjutnya bukti Reza Gladys meminta tolong kepada saya melalui Ismail Marzuki juga terbukti dalam adanya percakapan Reza Gladys yang menyampaikan kepada Ismail Marzuki sebagai berikut. Reza Gladys, tapi Kak Niki bisa bantu aku kan Mail? Aku pengen baikan, aku nggak mau berantem. Aku sama siapa nggak pernah ribut. Ismail Marzuki, iya santai-santai bisa. Reza Gladys, oke Mail sambil ketawa. Ismail Marzuki, nanti coba ya Mail lihat dulu gimana. Reza Gladys, iya tolonglah Mail. Buat jaksa, saya juga mau menyadarkan Anda, jangan butakan hati
Anda dengan membangun narasi-narasi fiktif di persidangan ini. Coba buka lebar-lebar mata dan baca baik-baik kalimat percakapan di atas. Bagian mana yang jaksa bilang kalau Reza Gladys tidak pernah meminta tolong kepada saya melalui Ismail Marzuki? Kalimatnya, tapi kan Niki bisa bantu kan Mail? Aku kan pengen baikan, aku nggak mau berantem, aku sama siapa nggak pernah ribut. Dan kalimat iya tolonglah Mail jelas-jelas merupakan kalimat permintaan tolong dari Reza Gladys kepada saya melalui Ismail Marzuki. Tapi kenapa jaksa bilang Reza Gladys tidak pernah meminta tolong kepada saya melalui Ismail Marzuki? Apakah jaksa tidak bisa membaca kalimat yang pakai tulisan bahasa Indonesia? Apa perlu kalimat percakapan itu diganti jadi bahasa Inggris, bahasa Belanda, atau bahasa Rusia supaya jaksa bisa paham? Bahwa kalau jaksa menyimpulkan itu bukan permintaan tolong dari Reza Gladys kepada saya melalui Ismail Marzuki, saran saya alangkah baiknya jika jaksa penuntut umum pergi ke dokter spesialis THT untuk melakukan pengecekan mata dan telinga agar bisa normal kembali penglihatan dan pendengarannya. Bahwa fakta lain yang membuktikan Reza Gladys meminta tolong kepada saya diperoleh dari keterangan Dr. Oki dan keterangan Ismail Marzuki, di mana dalam persidangan ini keterangan dari Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki saling bersesuaian mengatakan Reza Gladys meminta bantuan saya. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka kesimpulan jaksa penuntut umum yang mengatakan Reza Gladys tidak pernah meminta tolong kepada saya melalui Ismail Marzuki terbukti adalah kesimpulan yang penuh dengan rekayasa dan kebohongan. Oleh karenanya mohon kepada Bapak Hakim yang mulia agar menolak replik jaksa penuntut umum tersebut. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, rekan-rekan media yang saya hormati. Jaksa penuntut umum dalam repliknya mengatakan, saya telah dimanjakan oleh Bapak Hakim yang mulia. Cuman karena saya dan penasihat hukum saya mengajukan saksi meringankan dan mengajukan ahli dalam persidangan ini. Terhadap hal yang disimpulkan jaksa tersebut, saya menanggapinya sebagai berikut. Bapak Hakim yang mulia, saya sebagai orang yang tidak memahami hukum ketawa ngakak melihat dalil yang disampaikan jaksa dalam repliknya. Saya merasa heran dengan dalil jaksa tersebut yang mengatakan bahwa Bapak Hakim yang mulia memanjakan saya dan penasihat hukum saya hanya karena saya dan penasihat hukum saya mengajukan saksi meringankan dan ahli di persidangan ini. Pertanyaan jaksa tersebut membuat institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah tercoreng marwah dan wibawanya. Baru kali ini saya mendengar ada jaksa yang menyimpulkan jika terdakwa mengajukan saksi meringankan dan mengajukan saksi ahli dalam persidangan dikatakan sebagai sebuah perbuatan majelis hakim yang mulia dalam rangka memanjakan seorang terdakwa dan penasihat hukumnya. Sungguh miris melihat dan mendengar pertanyaan dari jaksa tersebut. Terlihat seolah-olah jaksa merasa berkuasa, tidak boleh ada terdakwa dan penasihat hukumnya yang menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli, pokoknya semua saksi dan ahli hanya boleh diajukan oleh jaksa. Bahwa sejak kapan aturan hukum di negeri Republik Indonesia ini menyatakan kalau terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan saksi meringankan dan mengajukan ahli disimpulkan sebagai sebuah bentuk perbuatan majelis hakim dalam rangka memanjakan seorang terdakwa dan penasihat hukumnya. Jaksa silakan bikin aturan hukum sendiri saja supaya bisa sesuka hati mempermainkan hukum. Pertanyaan seperti itu bukan hanya tidak pantas tapi juga menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman jaksa terhadap hukum acara pidana di negeri ini. Kalau jaksa penuntut umum tidak paham mengenai hukum acara pidana di Indonesia, mengenai hak terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan saksi meringankan atau ahli di persidangan, sebaiknya jangan menangani perkara saya karena sikap jaksa penuntut umum ini sudah mencoreng, membuat malu dan merendahkan marwah dan wibawa dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bahwa setahu saya dalam hukum acara pidana, terdakwa dan penasihat hukumnya diberikan oleh KUHP untuk menghadirkan saksi meringankan atau saksi ahli di dalam persidangan. Dalam perkara ini saya dan penasihat hukum saya menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meringankan, saksi ahli seperti tertulis dalam pasal 65 KUHP yang berbunyi, terdakwa atau penasihat hukumnya berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau orang lain yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
bahwa saudara jaksa terbiasa menangani perkara yang terdakwa dan penasehat hukumnya selalu mengikuti apa kemauan dari jaksa, sehingga ketika jaksa mendapat saya dan penasehat hukum saya yang melakukan perlawanan dan mengajukan saksi meringankan atau saksi ahli dan disetujui oleh Bapak Hakim yang mulia, langsung dianggap sebagai bentuk sikap yang manja dan spesial yang diberikan oleh Bapak Hakim yang mulia. Bahwa saya menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli dalam persidangan ini adalah hak hukum saya yang dijamin oleh KUHP, bukan bentuk perbuatan majelis hakim dalam rangka memanjakan saya dan penasehat hukum saya. Pertanyaan jaksa tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap independensi, martabat, dan marwah peradilan. Karena dengan entengnya jaksa menuduh Bapak Hakim yang mulia tidak adil, hanya karena Bapak Hakim yang mulia memberikan ruang kepada saya untuk membela diri dengan cara menggunakan hak hukum saya dan penasehat hukum saya, menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli. Bahwa selain itu, pertanyaan dari jaksa juga seolah menegaskan dirinya bahwa saudara jaksa yang paling berkuasa di sini, bukan Bapak Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini. Jaksa mendeklar tidak boleh ada pihak-pihak yang mengajukan bukti, saksi meringankan dan saksi ahli selain dari jaksa. Saudara jaksa yang mengasumsikan peradilan ini adalah miliknya. Hanya jaksa yang boleh diberi kesempatan oleh Bapak Hakim yang mulia untuk mengajukan bukti, saksi, dan ahli. Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak boleh dan dilarang untuk mengajukan bukti, saksi meringankan, dan ahli. Bahwa kalau saya dan penasehat hukum saya diberikan kesempatan oleh Bapak Hakim yang mulia untuk menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli disebut sebagai sebuah bentuk perbuatan majelis hakim dalam rangka memanjakan saya dan penasehat hukum saya, maka untuk apa kita punya KUHP? Apa persidangan ini tidak menggunakan KUHP? Kalau tidak menggunakan KUHP, kita bakar saja KUHP-nya itu agar jaksa boleh mengklaim hanya dirinya yang boleh didengar di setiap persidangan pidana. Yang lain tidak boleh didengarkan di pengadilan. Bahwa pertanyaan saudara jaksa tersebut hanya memperlihatkan argonasinya, tapi juga memperlihatkan mentalitas otoriter, kesewenangan-wenangan yang ingin menutup ruang pembelaan bagi saya dan penasehat hukum saya. Jaksa hanya ingin dia saja yang didengar dalam persidangan ini, sehingga menyimpulkan usaha saya menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli dan disetujui oleh Bapak Hakim yang mulia sebagai bentuk perbuatan hakim yang mulia dalam rangka memanjakan saya dan penasehat hukum saya. Bahwa pertanyaan saudara jaksa yang mengatakan Bapak Hakim yang mulia telah memanjakan saya dan penasehat hukum saya karena saya dan penasehat hukum saya menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli dalam persidangan ini adalah bentuk ketakutan jaksa karena argumentasi pembelaan saksi dan ahli yang saya ajukan di persidangan ini lebih masuk akal dan logis. Ahli yang diajukan jaksa dalam persidangan ini pada saat diperiksa hampir semuanya tidak logis. Terlebih lagi ahli ITE dari jaksa yang bernama Anin Dito Eskom dan seterusnya, ketika saya dan penasehat hukum saya bertanya, jawabannya semua tidak tahu dan hanya pelanga-pelongo. Begitupun dengan ahli TPPU bernama Muhammad Novian SHMA yang dihadirkan jaksa di muka persidangan ini. Ketika saya dan penasehat hukum saya bertanya, jawabannya hampir semua tidak tahu. Bahwa jika saya dan penasehat hukum saya dikatakan oleh jaksa telah dimanjakan Bapak Hakim yang mulia, lalu bagaimana dengan sikap jaksa yang selalu membangkang dengan perintah hakim, di mana pada saat proses pembuktian Bapak Hakim yang mulia memerintahkan kepada jaksa agar setiap sidang membawa saksi 5 orang saksi, tapi oleh jaksa membawa 2 atau 3 setiap sidang. Tapi hal itu tetap ditolerir oleh Bapak Hakim yang mulia. Bahkan saudara jaksa dalam persidangan ini tidak menghadirkan ahli BPOM dan ahli psikologi, tapi hal itu juga masih ditolerir oleh Bapak Hakim yang mulia. Jadi sebenarnya siapa yang dimanjakan di sini? Kalau mengikuti hukum acara pidana yang sebenarnya, harusnya jaksa memaksa ahli BPOM dan ahli psikologi untuk datang ke persidangan ini, bukan malah membiarkan seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi kesimpulannya, saudara jaksa jangan merasa berkuasa di dalam persidangan ini, sehingga menyimpulkan usaha saya menghadirkan saksi meringankan dan ahli lalu disetujui oleh Bapak Hakim yang mulia, dianggap sebagai bentuk perbuatan Bapak Hakim yang mulia dalam rangka memanjakan saya dan penasehat hukum saya.
Persidangan ini milik para pencari keadilan, bukan milik saudara jaksa, karena sebenarnya saudara jaksa lah yang sudah diberikan hak istimewa dan dimanjakan oleh Bapak Hakim yang mulia. Jangan berlagak seperti orang kehilangan akal sehatnya. Jejak digital mengenai perbuatan jaksa yang tidak sopan dalam perkara saya ini masih banyak di sosial media. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulan jaksa penuntut umum yang mengatakan usaha saya menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli sebagai bentuk perbuatan Bapak Hakim yang mulia dalam rangka memanjakan saya dan penasihat hukum saya adalah kesimpulan yang mengandung rekayasa dan kebohongan yang nyata. Oleh karena itu, Bapak Hakim yang mulia harus menolaknya. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, rekan-rekan media yang saya hormati. Jaksa penuntut umum dalam repliknya menyimpulkan bahwa saya yang menyuruh Ismail Marzuki untuk berkomunikasi dan meminta uang sebanyak 5 miliar kepada Reza Gladys dengan tujuan agar saya tidak menyerang dan tidak menjelek-jelekan produk maupun pribadi Reza Gladys, sehingga pada akhirnya disetujui, disepakati dan disanggupi oleh Reza Gladys sebesar 4 miliar. Terhadap hal yang disampaikan jaksa tersebut saya menanggapi sebagai berikut. Bahwa dalam repliknya jaksa juga menguraikan perbuatan saya sebagai berikut. Bahwa sekitar pukul 13.58 WIB terdakwa Nikita Mirzani meneruskan satu gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell atau Salmo DNA yang ada jarum suntiknya yang telah diburamkan tanggalnya kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirim pesan, ini baru salah satu, belum semua mail, bisa hancur kredibilitas sebagai dokter, gua jamin. Bahwa selanjutnya saksi Ismail Marzuki mengirimkan satu gambar nota pembelian e-commerce Salmon DNA atau glowing booster cell Blavitsha yang sudah diburamkan tanggalnya kepada saksi Reza Gladys dalam bentuk pesan gambar sekali terbuka pada aplikasi WhatsApp yang juga saksi Ismail meneruskan pesan dari terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi Reza Gladys yang mengatakan bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gua jamin. Bahwa uraian jaksa penuntut umum seperti yang ada dalam repliknya tersebut merupakan cerita fiktif, karangan belakang, manipulasi, dan fakta yang penuh dengan kebohongan. Karena berdasarkan keterangan Ismail Marzuki di persidangan ini, Ismail mengakui tidak pernah memberitahukan kepada saya mengenai hal-hal apa saja yang Ismail sampaikan dalam percakapan kepada Reza Gladys. Ismail Marzuki mengakui di persidangan ini tidak pernah mendapatkan perintah apapun dari saya, apalagi perintah untuk menyuruh Ismail Marzuki meneruskan pesan WhatsApp kepada Reza Gladys. Ismail Marzuki mengakui di persidangan ini bahwa perbuatannya yang meneruskan pesan tersebut kepada Reza Gladys adalah inisiatifnya sendiri tanpa ada perintah atau arahan dari saya. Semua narasi-narasi kalimat percakapan Ismail Marzuki yang dikirimkan ke Reza Gladys dilakukan atas dasar inisiatifnya sendiri, termasuk meneruskan pesan pribadi saya kepada Reza Gladys yang kalimatnya bisa hancur kredibilitas Reza Gladys, gua jamin. Itu juga adalah inisiatif dari Ismail Marzuki. Di dalam bukti percakapan antara Ismail Marzuki dengan Reza Gladys tertanggal 14 November 2024 pukul 14 WIB sampai 14.20 WIB tidak terdapat adanya riwayat pengiriman gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell yang diburamkan tanggalnya. Seharusnya jika jaksa mengatakan Ismail Marzuki mengirimkan satu gambar nota pembelian e-commerce Salmon DNA yang ada jarum suntiknya yang telah diburamkan tanggalnya kepada saksi Reza Gladys dalam bentuk pesan gambar sekali terbuka pada aplikasi WhatsApp, maka dalam riwayat chat aplikasi WhatsApp tersebut harusnya masih ada tertinggal jejak bekas pengiriman gambar. Akan tetapi faktanya di dalam riwayat chat aplikasi WhatsApp tersebut sama sekali tidak terdapat atau tidak ada tertinggal jejak bekas pengiriman gambar. Fakta mengenai tidak terdapat adanya jejak bekas riwayat pengiriman satu gambar nota pembelian Salmon DNA yang ada jarum suntiknya yang dijual di e-commerce yang tanggalnya sudah diburamkan pada tanggal 14 November 2024 pukul 2.14 WIB sampai 14.20 WIB dikuatkan dengan keterangan saksi ahli dari jaksa sendiri yang bernama Rujit Kuswinoto SH dan seterusnya.
Mohon kepada Bapak Hakim yang mulia memeriksa kembali riwayat percakapan antara Ismail Marzuki dengan Reza Gladys pada tanggal 14 November 2024 pukul 14 WIB sampai dengan pukul 14.20 WIB. Bahwa artinya jaksa terbukti dalam repliknya telah membuat sebuah cerita fiktif dengan narasi-narasi yang penuh dengan karangan belakang, manipulasi dan fakta yang mengandung kebohongan, bukan didasarkan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga kesimpulan jaksa yang mengatakan saya yang menyuruh Ismail Marzuki untuk berkomunikasi dan meminta uang sebanyak 5 miliar kepada Reza merupakan kesimpulan yang bohong. Bahwa begitupun dengan kesimpulan jaksa yang mengatakan saya bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki mengirimkan 3 gambar salmon DNA atau glowing buzzer cell, 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing buzzer cell yang telah diburamkan tanggalnya kepada saksi Reza Gladys Pretiasari dalam bentuk pesan gambar sekali terbuka pada aplikasi WhatsApp dijadikan sebagai alat untuk mengancam Reza Gladys merupakan kesimpulan yang bohong. Karena faktanya di dalam chat aplikasi WhatsApp antara Ismail Marzuki dan Reza Gladys telah terbukti tidak terdapat adanya jejak bekas riwayat pengiriman 1 gambar nota pembelian e-commerce salmon DNA yang ada jarum suntiknya yang telah diburamkan tanggalnya pada tanggal 14 November 2024 pukul 14 sampai 14.20 WIB, sehingga replik jaksa haruslah ditolak. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, rekan-rekan media yang saya hormati, jaksa penuntut umum dalam repliknya mengatakan bahwa perubahan pasal yang dilakukannya sah-sah saja karena jaksa menyimpulkan bahwa dia adalah penguasa dan pengendali perkara dengan mengutip asas dominus litis. Terhadap yang disampaikan jaksa tersebut saya menanggapinya sebagai berikut. Bahwa jaksa tidak memiliki ilmu pengetahuan hukum yang cukup mengenai asas dominus litis dalam hukum pidana. Jika semua jaksa modelannya begini, dapat dipastikan penegakan hukum di Indonesia menjadi carut-marut dan kacau balau disebabkan minimnya dan dangkalnya ilmu hukum yang dimiliki oleh jaksa. Sebenarnya saya juga tidak ingin menanggapi, walaupun saya bukan sarjana hukum yang memiliki pengetahuan di bidang hukum, tapi saya juga berbaik hati dan agar jaksa bertambah ilmu pengetahuannya, maka saya akan menjelaskan apa sebenarnya maksud dari asas dominus litis. Bahwa setahu saya, dominus litis yang dimiliki oleh jaksa memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, menjamin konsistensi penegakan hukum. Artinya, jaksa dapat memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten sesuai dengan prinsip keadilan. Kedua, mencegah intervensi dari pihak eksternal. Dalam hal ini menegaskan independensi kejaksaan dalam menangani perkara pidana, sehingga meminimalisir potensi intervensi dari pihak lain yang dapat mempengaruhi proses peradilan. Ketiga, mendorong keadilan restoratif dengan adanya kewenangan untuk menghentikan perkara dengan alasan tertentu. Jaksa dapat menerapkan prinsip keadilan restoratif guna menyelesaikan perkara pidana secara lebih humanis dan efisien. Bahwa asas dominus litis artinya pihak yang mengendalikan proses jalannya perkara. Asas ini dipakai jaksa sebagai pengendali perkara. Maksudnya adalah memberikan kebebasan bagi jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Apakah perkara itu cukup bukti atau tidak. Apakah perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Itulah fungsi dari asas dominus litis yang sebenarnya, bukan seperti yang dijelaskan jaksa dipakai dengan sewenang-wenang untuk merubah pasal. Pertanyaan jaksa dalam repliknya tersebut yang telah salah menafsirkan asas dominus litis menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh jaksa seperti message prostitution. Jaksa dapat menggunakan kewenangannya untuk menekan atau mengintimidasi seseorang melalui proses hukum. Abuse of power, adanya kendali penuh dari jaksa tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Overkriminalisasi, jaksa berpotensi menjatuhkan tuntutan secara tidak adil atau berlebihan jika tidak ada kontrol yang memadai. Bahwa jaksa yang menangani perkara saya ini tidak mempunyai ilmu pengetahuan hukum yang cukup dalam bidang hukum. Akibatnya, jaksa telah salah menafsirkan asas dominus litis.
Jaksa yang menangani perkara ini sesuka hatinya merubah-rubah pasal dengan berlindung di balik asas dominus litis. Padahal sesungguhnya asas itu bukan dipakai untuk merubah-rubah pasal, tapi dipakai untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Apakah perkara itu cukup bukti atau tidak. Apakah perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Saya memaklumi jika jaksa dan dalam perkara ini salah menafsirkan asas dominus litis karena masih belajar semua. Akan tetapi saya sarankan kepada jaksa agar sekolah lagi belajar menafsirkan asas hukum yang benar, hukum yang benar biar tidak menjadi sesat dan menyesatkan. Bahwa kalau jaksa menggunakan pasal 144 KUHP sebagai dasar merubah pasal dalam surat dakwaan dan tuntutannya, maka pada waktu proses penyidikan di kepolisian, Anda sebagai penguasa dan pengendali perkara seharusnya menyuruh penyidik untuk tidak melakukan proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan pemerasan melalui media elektronik. Dan kenapa jaksa membiarkan penyidik melakukan proses penyidikan dengan pasal 368 KUHP bukan dengan pasal 369 ayat 1 KUHP? Bapak Hakim yang mulia, jaksa yang menangani perkara saya ini sombong dan kurang ajar. Tidak sadar diri kalau mereka rata-rata sekolahnya masih sampai di tingkat sarjana semua. Mereka memperlihatkan arogansinya dan kesewenang-wenangannya di sini seakan-akan mereka lah yang paling berkuasa dan boleh mengatakan apa saja kepada saya dan penasehat hukum saya. Kepada Bapak Jaksa Agung RI, seharusnya jaksa yang tidak bermoral dan tidak beretika seperti ini jangan lagi dipakai. Kalau bisa dipecat saja semuanya. Karena hanya menjatuhkan marwah dan wibawa dari institusi kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian jaksa penuntut umum dalam repliknya juga mengatakan, saya tidak tahu membaca dan akan membawa saya ke taman baca. Dalil ini juga bentuk serangan-serangan personal dari jaksa penuntut umum kepada saya. Justru sebaliknya, yang harus belajar membaca adalah jaksa. Kalau bisa jaksa belajar baca dan belajar hukum pidana lagi ke luar negeri seperti ke Amerika, Inggris, Belanda, biar tidak salah menafsirkan dan menerapkan asas-asas hukum pidana dalam praktek peradilan. Bahwa dalam repliknya jaksa terlalu banyak menyerang pribadi saya dan penasehat hukum saya, sehingga terlihat jaksa tidak menanggapi baik nota pembelaan pribadi saya maupun nota pembelaan dari penasehat hukum saya. Serangan pribadi jaksa penuntut umum kepada saya dan penasehat hukum saya membuktikan bahwa jaksa sudah kehabisan argumentasi, sudah kehabisan akal, dan sudah kehabisan cara membantah seluruh dalil-dalil yang ada dalam nota pembelaan penasehat hukum saya, sehingga menyerang pribadi penasehat hukum saya dan mengatakan tidak paham hukum dan penasehat hukum saya harus sekolah dan belajar lagi. Ada masalah apa Anda, saudara jaksa? Kalau ada masalah pribadi di rumah, selesaikan secepatnya di rumah. Jangan dibawa-bawa ke persidangan. Akibatnya jaksa penuntut umum serampangan membuat serangan-serangan yang membabi buta. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, rekan-rekan media yang saya hormati, dalam repliknya jaksa penuntut umum mengatakan bahwa saya jangan mencederai keadilan dengan mendesain seolah-olah saya sebagai korban. Jaksa mengatakan saya harus mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang diatur dalam undang-undang berdasarkan argumentasi yuridis. Terhadap hal yang disampaikan jaksa tersebut, saya menanggapinya sebagai berikut. Saya sampaikan kepada jaksa penuntut umum, jangan menceramahi saya dengan mengatakan kepada saya harus mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Karena faktanya, saudara jaksa sendiri mencederai nilai-nilai keadilan dengan cara memperkosa dan mempercundangi hukum. Hal ini tergambar dari salah satu perbuatan jaksa yang berada di kasus Trenggiling pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Di kasus Trenggiling, jaksa yang menangani perkara tersebut sama dengan jaksa yang menangani perkara saya. Dalam kasus Trenggiling tersebut, jaksa telah menuntut terdakwa Rizky Julpratomo bin Bambang Sumardiko dengan tuntutan 1 tahun penjara dan denda 20 juta. Padahal pidana yang ada di dalam pasal 21 ayat 2 huruf C junto pasal 40A ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ancamannya minimal 3 tahun penjara dan maksimal
5 tahun penjara. Fakta ini membuktikan bahwa jaksa telah melakukan malpraktek hukum karena melakukan perbuatan menyimpang dari hukum yang berlaku. Jadi kepada jaksa, jangan bicara keadilan kalau Anda sendiri memperlihatkan ketidakadilan itu melalui surat tuntutan terhadap terdakwa Rizky Jalu Pratomo bin Bambang Sumardiko dalam kasus Trenggiling. Saudara jaksa harus banyak berkaca, jangan membicarakan diri sendiri melalui orang lain. Tindakan jaksa yang sudah memperkosa dan mempercundangi hukum sudah membuat malu institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam salah satu materi yang ada di dalam nota pembelaan pribadi saya adalah membahas tentang kasus Trenggiling yang hukumannya telah diporak-porandakan oleh jaksa. Akan tetapi dalam repliknya, jaksa penuntut umum tidak memberikan tanggapan terkait hal ini. Karena sesungguhnya jaksa penuntut umum tahu bahwa mereka telah memperbaikan hukum sesuka hatinya dengan dalil mengatasnamakan negara. Padahal jelas dan nyata perbuatan jaksa penuntut umum tersebut telah bertentangan dengan hukum. Bagaimana mungkin dalam pasal 21 ayat 2 huruf C junto pasal 40A ayat 1 huruf F Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah mengatur ancaman pidananya minimal 3 tahun, tapi malah dituntut dengan tuntutan 1 tahun kepada pelaku. Ini sudah cukup membuktikan bahwa jaksa penuntut umum bertindak sesuka hatinya, bertindak sewenang-wenang dan menghalalkan segala cara untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan penegakan hukum. Selanjutnya, dalam penelusuran saya yang saya lakukan di Google, saya juga pernah menemukan latar belakang mengenai perbuatan jaksa yang badannya gendut, mohon maaf saya nggak tahu namanya, yang juga tidak sesuai hukum, di mana jaksa tersebut dalam perkara Olivia Nathania telah menghilangkan pasal pemalsuan surat dalam kasus tersebut yang dilaporkan oleh korban atas dasar adanya pemalsuan dan penipuan. Tapi menurut jaksa, mohon maaf yang badannya gendut, menghilangkan pasal pemalsuan surat. Padahal jelas-jelas dalam kasus tersebut terlihat adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga kesimpulannya, menurut saya, jaksa yang menangani perkara saya ini adalah jaksa yang sudah mahir dan terlatih untuk melakukan rekayasa dan kebohongan dalam persidangan. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, rekan-rekan media yang saya hormati, dalam repliknya, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa saya lulusan D3 tidak memiliki kapasitas kompeten untuk melakukan edukasi mengenai skincare ke masyarakat. Dan karena saya memiliki followers di akun TikTok sebanyak 7,6 juta melebihi followers Reza Gladys yaitu sebanyak 6,7 juta, maka saya memanfaatkan hal tersebut dengan menjelek-jelekan produk dan pribadi Reza Gladys. Terhadap hal yang disampaikan jaksa tersebut, saya menanggapi sebagai berikut. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak ada syarat khusus yang mengatakan bahwa artis tidak memiliki kapasitas atau kompeten untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai adanya skincare yang berbahaya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut juga tidak ada larangan bagi artis untuk melakukan review terhadap produk skincare yang berbahaya. Siapapun boleh melakukannya. Coba jaksa tunjukkan di persidangan ini pasal mana, ayat berapa, dan undang-undang apa yang berlaku di negeri ini yang melarang artis melakukan review terhadap skincare yang berbahaya. Jaksa jangan asal bicara. Selanjutnya, dalam perkara ini yang dimaksud oleh jaksa adalah akun TikTok saya yang bernama Nikita Huruhara memiliki follower sebanyak 7,6 juta adalah tidak benar dan merupakan kebohongan nyata dari jaksa. Buktinya terlampir di belakang yang mulia. Kebohongan pertama dan diperlihatkan oleh jaksa dalam persidangan ini adalah akun TikTok saya yang bernama @nikita_huruhara. Followersnya cuma 1,5 juta, bukan 7,6 juta. Kebohongan kedua yang dilakukan dan diperlihatkan oleh jaksa dalam persidangan ini adalah di akun TikTok saya bernama @nikita_huruhara tidak pernah menjelek-jelekan produk Reza Gladys, tapi saya hanya merepost atau mengunggah kembali postingan dari Dr. Samira.
Kebohongan ketiga yang dilakukan dan diperlihatkan oleh jaksa dalam sidang ini adalah pada bulan Oktober 2024 sampai bulan Desember 2024 saya tidak pernah menjelek-jelekan pribadi Reza Gladys. Kalau saya dikatakan telah menjelek-jelekan pribadi Reza Gladys, artinya tuduhan yang ditunjukkan jaksa kepada saya salah karena menggunakan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 huruf A Undang-Undang ITE. Bukan menggunakan pasal pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, rekan-rekan media yang saya hormati, bahwa dalam repliknya jaksa umum mengatakan bahwa saya telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Terhadap hal yang disampaikan tersebut, saya menanggapinya sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada upaya saya ingin menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan. Sangat tidak mungkin saya dikatakan menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan melakukan tindak pidana pencucian uang. Jika uang sebesar 2 miliar ditransfer Reza Gladys ke rekening PT Bumi Parawisesa, tertulis jelas notifikasinya adalah nama saya dan uang itu diperoleh dari hasil adanya sebuah kesepakatan kerjasama tentang permintaan Reza Gladys agar dibantu memulihkan nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Dr. Samira atau Doktif di media sosial. Bukti adanya kesepakatan kerjasama yang terjadi dapat dilihat dari pengakuan Reza Gladys di persidangan ini, yang mana Reza Gladys di muka persidangan mengatakan pemberian uang kepada Ismail Marzuki dilakukan karena adanya kesepakatan dan keterangan itu didengar sendiri oleh Bapak Hakim yang mulia. Bahwa tidak ada harta yang saya samarkan atau saya sembunyikan asal-usulnya. Semuanya jelas. Pembelian rumah yang saya lakukan di PT Bumi Parawisesa semua jelas menggunakan nama saya pribadi. Uang pembayarannya pun atas nama saya. Rekening yang digunakan atas nama saya. Kemudian saya bukan orang yang menjadi bagian dari PT Bumi Parawisesa. Saya bukan pendiri dari perusahaan itu. Saya juga bukan orang yang mengendalikan atau terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Sehingga dengan fakta itu saya tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Jika kasus pencucian uang ini dipaksakan kepada saya, maka sesungguhnya Reza Gladys juga adalah pelaku pencucian uang. Karena uang yang diberikan kepada saya adalah uang dari hasil kejahatan yang dilakukannya untuk menjual produk skincare yang overclaim, overpriced, tidak terdaftar di BPOM dan ditempel stiker dan mengandung bahan berbahaya. Apalagi kepala BPOM dalam rilisnya yang resmi sudah mengatakan produk skincare yang overclaim, overpriced, tidak terdaftar di BPOM dan mengandung bahan berbahaya adalah bentuk tindak pidana. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh ahli pidana bernama Prof. Dr. Suparji di muka persidangan ini mengatakan, kalaupun perkara pencucian uang ini dipaksakan kepada Nikita Mirzani, maka seharusnya menurut hukum si pemberi uang yakni Reza Gladys diproses secara hukum terlebih dahulu karena Reza Gladys telah memperoleh kekayaan uang melalui hasil kejahatannya yang menjual produk-produk skincare berbahaya yang tidak terdapat di BPOM. Reza Gladys telah menyamarkan asal-usul hartanya. Berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah sebagai berikut. Jaksa sudah kehabisan akal dan kehabisan argumentasi, sehingga dalam repliknya terlalu banyak menyerang pribadi saya dan khususnya menyerang pribadi penasehat hukum saya. Jaksa tidak fokus menanggapi materi nota pembelaan, baik nota pembelaan pribadi saya maupun nota pembelaan penasehat hukum saya. Jaksa punya masalah keluarga di rumah yang dibawa-bawa ke pengadilan sehingga lebih fokus menyerang dengan membabi buta. Jaksa membangun narasi-narasi fiktif, merekayasa fakta-fakta persidangan dan membuat banyak kebohongan dalam menyusun repliknya. Jaksa telah melecehkan lembaga peradilan karena menuduh Bapak Hakim yang mulia tidak adil hanya karena Bapak Hakim yang mulia memberi ruang kepada saya untuk membela diri. Jaksa telah arogan dan memperlihatkan mentalitas otoriter ke sewenang-wenangannya karena hanya ingin dia saja yang didengar dalam persidangan ini, sehingga menyimpulkan usaha saya menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli dan disetujui oleh Bapak Hakim yang mulia sebagai bentuk perbuatan Bapak Hakim yang mulia dalam rangka memanjakan saya dan penasehat hukum saya.
Tidak terbukti kalau saya melakukan ancaman, pencemaran, atau ancaman membuka rahasia terkait produk Glowing Booster Cell atau salmon DNA yang ada jarum suntiknya. Tidak terbukti kalau saya melakukan tindak pidana pencucian uang karena faktanya uang tersebut diperoleh dari hasil kesepakatan, kerjasama, dan ditransfer ke rekening PT Bumi Parawisesa dengan tujuan mencantumkan nama saya. Di samping itu, saya bukan orang yang menjadi bagian dari PT Bumi Parawisesa. Saya bukan pendiri dari perusahaan itu, saya juga bukan orang yang mengendalikannya atau terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Sehingga dengan fakta itu saya tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Majelis Hakim dan repliknya jaksa penuntut umum mengatakan bahwa sejak awal tahun 2024 Reza Gladys sudah tidak menjual lagi produk salmon DNA di e-commerce. Tapi ternyata Allah membuka kebohongan jaksa dan Reza Gladys. Di akhir persidangan ini saya menemukan bukti bahwa pada tanggal 2 November 2024 Reza Gladys masih menjual produk Glowing Booster Cell atau salmon DNA di e-commerce tersebut. Dalam duplik ini saya lampirkan buktinya. Jika dikatakan sejak awal 2024 produk itu tidak dijual lagi, maka artinya Reza Gladys telah memberikan keterangan bohong dalam persidangan ini. Karena faktanya pada tanggal 2 November 2024 Reza Gladys masih menjual produk itu di e-commerce, berarti live TikTok Nikita Mirzani tanggal 14 Oktober 2024 mengatakan sejak 2024 masih menjual produk di e-commerce, sehingga kesimpulan jaksa yang mengatakan sejak awal 2024 Reza Gladys sudah tidak menjual lagi produk Glowing Booster Cell di e-commerce adalah kesimpulan bohong. Selanjutnya, jaksa juga mengatakan saya menerima uang dari Rahmania Putria sebesar 350 juta sebagai bentuk modus operandi. Hal tersebut tidak benar dan tidak ada kaitannya dengan permasalahan ini karena uang 350 juta itu yang diberikan Rahmania Putria untuk menggantikan utangnya kepada saya, dan fakta ini dibenarkan serta diakui oleh Rahmania Putria di persidangan ini. Berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian mohon kepada Bapak Hakim yang mulia untuk menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam repliknya. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, rekan-rekan media yang saya hormati. Penting untuk saya sampaikan kembali bahwa tidak ada satupun bentuk ancaman, paksaan, pemerasan, apalagi kejahatan pencucian uang yang saya lakukan. Semua peristiwa hukum ini bermula dari keinginan Reza Gladys yang meminta bantuan kepada saya melalui sahabat saya Ismail Marzuki untuk diperbaiki nama baiknya dan produknya karena sudah direview oleh Samira dengan jelek di sosial media. Dalam perkara ini terdapat banyak sekali kejanggalannya. Ancaman pencemaran tidak terbukti, ancaman membuka rahasia tidak terbukti, pemerasan tidak terbukti. Bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan ini semua mengarah kepada adanya kesepakatan kerjasama yang dibangun atas nama bisnis. Hal ini terbukti dari adanya percakapan antara Reza Gladys yang dengan cengengesan dan hati gembira berbicara dengan Ismail Marzuki. Kemudian terbukti juga dengan adanya chat WhatsApp dari Reza Gladys kepada Ismail Marzuki yang meminta tolong kepada Ismail Marzuki agar bisa dipertemukan dengan saya. Tidak ada unsur pemaksaan yang saya lakukan karena faktanya saya tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Reza Gladys. Selama kurang lebih 8 bulan ini saya dimasukkan ke dalam penjara. Padahal saya tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan kepada jaksa penuntut umum kepada saya. Saya tidak pernah mengancam, saya tidak pernah memaksa, saya tidak pernah memeras, apalagi melakukan pencucian uang. Saya juga diperlakukan tidak adil dalam proses hukum ini. Mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian sampai tingkat kejaksaan, karena saya menduga semua ini telah didesain sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang ingin memenjarakan saya, dan bahkan saya menduga adanya tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi seperti yang sudah saya laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak ada lagi harapan saya terhadap aparat penegak hukum lain selain berharap kepada Bapak Hakim yang mulia selaku wakil Tuhan di muka bumi ini. Oleh karenanya, saya ingin mengatakan kepada Bapak Hakim yang mulia, saya bukan penjahat, apalagi pelaku kejahatan pencucian uang.
Untuk itu, saya mohon kepada Bapak Hakim yang mulia agar membebaskan saya, karena saya sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Demikian duplik ini saya buat dan saya sampaikan kepada Bapak Hakim yang mulia. Atas dikabulkannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.